Kades di Banten punya 20 anak, nikahi 4 istrinya pakai dana desa 988 juta rupiah, kini masuk bui. Mantan Kepala Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, Alkani masuk bui. Hal itu lantaran mantan Kades Lontar di Banten, Alkani diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa. Adapun mantan Kades Lontar di Banten, Alkani ini menggunakan uang dana desa sebanyak 988 juta rupiah untuk menikahi 4 istrinya dan foya-foya di tempat hiburan malam. Alkani diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dana desa itu saat menjabat tahun 2015 hingga 2021. Disampaikan pengacara Alkani, Erlan Setiawan, uang hasil korupsi 988 juta rupiah digunakan Alkani untuk biaya menikahi 4 istrinya dan foya-foya di tempat hiburan malam. Pengakuannya ia buat nikah lagi dan suka ke tempat hiburan, katanya dari uang dana desa itu, kata Erlan Setiawan. Berdasarkan pemeriksaan, Erlan menyebut kliennya mengaku ke penyidik bahwa dirinya beristri 4 orang dan memiliki kurang lebih 20 orang anak. Menurut pengakuan, istrinya 4, anaknya kurang lebih 20, ini pengakuannya. Ujarnya, dikatakan Erlan, kliennya sudah mengakui perbuatannya melakukan korupsi alokasi dana desa tahun 2020 yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur desa. Erlan mengaku prihatin karena dana desa yang seharusnya digunakan kepentingan masyarakat namun untuk kepentingan pribadinya. Ini yang sangat miris yang harus kita pahami, bahwa desa punya anggaran untuk kemajuan desa ternyata disalahgunakan oleh kepala desa, ujar dia. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Alkani ditahan di Rutan Kelas 2B Serang selama 20 hari ke depan. Jaksa penuntut umum kini sedang menyiapkan berkas dakwaan setelah menerima tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Banten. Jaksa akan segera melimpahkan ke Pengadilan Tipikor Serang untuk diadili atas perbuatannya. Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrim Suspolda Banten Komisaris Polisi atau Kompol Ade Paparihi mengatakan kasus berawal dari Desa Lontar mendapatkan anggaran tahun 2020 untuk pembangunan infrastruktur. Namun pada pelaksanaannya terdapat 5 proyeksi fisik yang merugikan keuangan negara. 5 proyek tersebut yakni 3 proyek fisik hasil pengerjaannya tidak sesuai rencana anggaran biaya atau RAB dan 2 pekerjaan fiktif. Informasi yang diperoleh, 3 proyek yang tidak sesuai RAB tersebut adalah rabat beton, gapura wisata, dan tembok penahanan tanah atau TPT. Sedangkan 2 proyek fiktif berkaitan dengan pengerjaan rabat beton. Meski 5 proyek tersebut bermasalah, namun tersangka diduga melakukan manipulasi terhadap laporan pertanggungjawaban. Akibat perbuatan tersangka, negara dirugikan 988 juta rupiah.